kaum muslimin. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka ayat tentang Ar-Rahman ini ada di surah Al-Furqan ayat 59 jemaah sekalian. Tsumma stawa 'alal arsy, ya. Ar-Rahman, ya, 'alal arsy stawa, ya. Ini sebetulnya Allah ciptakan langit dan bumi, ya. Kemudian Allah berada di arsy. Allah yang Maha Rahman. Ar-Rahman 'alal arsy stawa di dalam surah Al-Furqan. Ini jemaah sekalian. Sehingga sifat rahmannya Allah ini yang menggambarkan setelah Allah ciptakan langit dan bumi seisinya, berarti secara konotasinya adalah bahwa Allah ciptakan alam semesta seisinya ini dengan rahmannya Allah ini. Jadi tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya, ya, isinya alam semesta ini adalah dengan dasar rahman Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surah Al-Mulk ayat 19, awalam yaro ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman. Jadi Allah yang mengendalikan daya terbangnya burung-burung, ya. Masya Allah, luar biasa, dan menginspirasi pesawat terbang yang sering panjenengan naikin. Bahkan secara spesifik Allah memberikan nama satu surat namanya Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, 'Allamahul Bayan. Jadi surah Ar-Rahman ini menggambarkan betapa universalnya, betapa tak terbatasnya rahmatnya Allah kepada seluruh makhluknya, sekecil apapun. Sampai kemudian di surah Al-Baqarah disebutkan, ya mas sekalian, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sampai-sampai Allah menjelaskan, mengikrarkan dirinya, aku lo gak malu menciptakan sekecil nyamuk, bahkan lebih kecil daripada itu. Jadi itu orang-orang kafir tentu mencemooh, itu ngapain ini katanya Tuhan kok menciptakan sesuatu yang remeh-temeh seperti itu, padahal di situ ada satu keistimewaan yang luar biasa. Maka Allah tidak malu menciptakan ayyadriba masalan, itulah dengan rahmannya Allah, dengan kasihnya Allah, kemudian Allah ciptakan sebangsa nyamuk ini, ya. Betapa berapa juta orang yang mendapatkan rezeki dari gara-gara seekor nyamuk saja. Mendirikan pabrik obat nyamuk pun macam-macam bentuknya, ya, macam-macam mereknya. Berapa ribu orang yang ditampung, berapa juta orang karyawan yang ditampung. Itu masya Allah luar biasa, ya. Dan masih banyak lagi, ya, sekecil apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka disertai dengan rahman Allah, sifat kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya adalah ayat-ayat tentang Ar-Rahim. Ya, sedangkan Ar-Rahim ini jemaah sekalian, wa kana bil mu'minina rahima, surah Al-Ahzab ayat 43. Jadi Allah itu hanya memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang beriman. Wa kana, dan adalah Allah bil mu'minina, kepada orang-orang beriman, rahiman, zat yang maha penyayang. Jadi yang disayang Allah hanya orang-orang beriman. Setelah Allah berkenan memberikan segala nikmat, fasilitas, sarana prasarana kepada seluruh manusia, ternyata hanya orang-orang beriman yang mendapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pun di surah Al-Ahzab, ya. Jadi di sini sebetulnya huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Jadi ini sebelumnya, ya. Jadi Allah yang huwallazi yusolli 'alaikum, Allah lah yang memberikan rahmat kepada kalian semuanya, yang mendoakan kepada kalian, juga doa malaikat, ya. Jadi Allah dan malaikat mendoakan kita orang-orang beriman, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, agar orang-orang beriman itu dapat mentas keluar dari kegelapan, dari kesumpekan, ya, dari kegelapan menuju cahaya, dari kesumpekan menuju ketenangan, ya, dari kerupakan menuju kelonggaran, kelapangan, dan seterusnya, yaitu minal dzulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah, karena Allah lah yang menyayangi orang-orang beriman. Begitu juga di surah Taubah ayat 117, jemaah sekalian, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulub fariqin minhum tsumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Bahwa Allah
menerima taubatnya Kanjeng Nabi, kaum Muhajirin, kaum Ansor, ya, alladzina tabauhu fi sa'atil usrah, di mana mereka itu tetap mengikuti hidayah Allah, ajaran Allah, meskipun di saat sulit. Pada saat perang Uhud, di mana kaum mukminin mendapatkan kekalahan karena kecerobohan mereka, ya, maka Rasulullah pun merasa bersalah. Kaum Muhajirin Ansor merasa bersalah, kemudian bertaubat kepada Allah, dan Allah menerima taubat mereka. Summa taba alaihim innahu bihim raufur rahim. Allah lah yang maha pemurah, maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang sangat saya hormati, rahimakumullah. Jadi berikutnya adalah keberadaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim setelah Rabbul Alamin. Ini juga satu filosofi yang luar biasa, jamaah sekalian, ya, yang menggambarkan bahwa kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim diletakkan setelah Rabbil Alamin. Ya, inilah perpaduan antara nuansa khauf dan roja. Khauf itu rasa khawatir, rasa takut, ya, rasa takut terhadap kedahsyatan Allah, ya, rasa takut jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah, rasa takut jangan-jangan hidup kita ini tidak mendapat ridha Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu disertai dengan roja, ya, dengan roja, dengan harapan, ya, harapan-harapan, ya, ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, selalu disertai dengan khauf wa tama'a, khauf dan roja. Ya, rasa takut jangan-jangan doa kita tidak diterima sehingga doa kita sungguh-sungguh kita lakukan. Ibadah kita jangan-jangan kurang khusyuk, ya, maka kita belajar untuk khusyuk. Ibadah kita jangan-jangan kurang sempurna, maka berusaha untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Inilah maka setelah Rabbul Alamin masuklah kepada Rahman dan Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman ini kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala, nuansa kehebatan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kemudian dispesifikasikan, ditakhsiskan kepada Ar-Rahim sebagai bentuk rojaknya, harapannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an yang disebutkan ada khauf dan roja, ada juga tarhib dan tarhib, ya. Ada tarhib, ada tarhib, ada tarhib, ya. Jadi kita sering mendengarkan dari kata ini, jamaah sekalian, kita sering sebentar lagi, ya, ada ucapan marhaban ya Ramadan, ya. Ini sudah mulai ada beberapa undangan, itu undangan tarhib Ramadan, padahal masih lama, ya. Tarhib Ramadan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin hurufnya H. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau tarhib pakai H, itu ucapan selamat datang. Marhaban ya Ramadan, tarhib. Tapi kalau tarhib, ya, itu kehebatan Ramadan. Karena di situ ada kehebatan pahala-pahala yang berlipat ganda. Lain lagi dengan tarhib, ya, pakai ghain. Tarhib itu sesuatu yang menggambarkan harapan yang begitu besar, ya, akan rahmat Allah, nikmat Allah, ya, pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, agar ketika Ramadan nanti tidak sia-sia, Ramadan nanti kita tetap diberikan kesehatan fisik rohani kita sehingga bisa mengoptimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka ketika kita mengatakan tarhib Ramadan, ya, maka bisa jadi tarhib, bisa jadi tarhib, bisa juga targhib, ya. Ini indahnya bahasa Al-Qur'an ini, Bapak Ibu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, sebagaimana di dalam firman Allah, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Ya. Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Nabi, beritakan wahai Muhammad, ibadi kepada hamba-hambaku, anni, sesungguhnya saya Allah, anal ghafurur rahim, saya adalah maha pengampun, maha penyayang. Akan tetapi juga sebaliknya, wa anna adzabi wal adzabul alim, azabku juga sangat pedih. Jadi satu sisi Allah maha rahim, maha pengasih penyayang, ya, ini sebagai bentuk tarhib, ya, sebagai bentuk tarhibnya Allah Subhanahu wa taala, harapan-harapan kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Wa anna adzabi wal adzabul alim, ini juga cara-cara Allah kemudian
memberikan peringatan kepada manusia, jangan sampai berbuat mungkar, ya, jangan sampai merusak aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akan mendatangkan azabnya. Inilah yang kemudian dicerminkan di dalam surah Ibrahim ayat 7, ya Bapak Ibu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la inna azabi lasadid. Jadi kalau bersyukur ya ditambah nikmatnya, kalau kufur ya tunggu aja azabnya. Jadi seperti itu. Nikmat Allah sudah ditentukan, kudrah iradah Allah sudah ditetapkan. Nah, tinggal manusia ini mau mengabadikan apa mau membinasakan. Nah, tinggal itu aja. Ini ya sekalian, ya. Maka di surah Ghafir, Ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi bitul la ilaha illa huwa ilahil masyur. Jadi Allah ini yang mengampuni dosa, menerima taubat, tapi juga sangat dahsyat siksanya. Ini ya Mas kalian. Ya. Jadi Allah itu punya Rahman dan Rahim, tapi juga punya Azabul Alim. Rasulullah juga begitu dalam dakwahnya, kadang juga basyiron, kadang juga nadhiran, ya. Ada kabar gembira, ada juga sebuah peringatan. Kita ibarat sebuah lalu lintas, jemaah sekalian. Dalam satu jalan halus apapun jalan tol, pasti ya ada kabar gembira jalannya halus, tapi juga ada rambu-rambu yang harus dipenuhi, yang harus diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan, walaupun lempeng berbahaya. Batas kecepatan pun ada aturannya, ya, seperti itu. Kita pun demikian dalam konteks Al-Quran, dalam perspektif Islam, bahwa kita ini jangan terbuai dengan nikmat-nikmat duniawi sehingga melupakan ukhrawi. Jangan terbuai dengan kabar gembira sehingga melupakan peringatan-peringatan dan rambu-rambu yang dibentangkan kepada kita sekalian. Ini ya Mas sekalian rahimahullah. Dan dalam satu hadis juga disebutkan, ya Mas sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanata min jannati ahad. Rawahu Muslim. Seandainya orang beriman itu tahu akan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu pedihnya itu, ma tama'a bi jannati ahadun, maka seorang pun tidak akan pernah berharap surganya. Saking pedihnya azab Allah itu, kita nggak usah mengharap surga, cukup selamat dari azabnya, cukup selamat dari siksanya, karena perbuatan kemaksiatan kita itu sudah bagus. Jadi ngapunten kalau kita sering guyonan ketika di pondok dulu itu, ya. Jadi, aku gak sampai ke surga gak apa-apa, ngemperane gak masalah, yang penting gak nang neraka. Nah, itu ungkapan betapa merendahnya kita. Karena betapa dasarnya azab Allah. Yang terpenting adalah kita selamat dari azab Allah, selamat dari neraka jahanam. Itu sudah luar biasa. Rasanya tidak mentolo, ya. Apa tidak mentolo itu? Tidak pantas lah, tidak pantas kalau kita mengharap surga, terlalu melik. Gitu, ya. Maka Abu Nawas itu kan tidak begitu kan dalam syairnya, ilahi lastudul firdausi ahla wala aqwa 'alam nari jahimi. Ya Allah ya Rabb, saya ini loh gak pantas di surga firdaus. Potongannya kayak saya ini loh, omongannya gak dijaga, perilakunya gak karu-karuan, makanannya gak tahu halal haram. Masya Allah, gak pantas ya Allah saya di surga. Namun ya Allah, mohon kebijakan panjenengan bahwa kami tidak kuat ketika kemudian masuk ke dalam neraka. Jadi di situ kemudian beliau hanya berharap rahmat Allah dengan kasih sayang, mau ditempatkan di mana saja yang dapat ridhonya, selamat dari azabnya. Itu seorang mukmin yang bagus. Sehingga tidak sedikit kita sholat mengharap surga. Sebenarnya tidak pantas gitu. Itu sebagai seorang yang zuhud, yang tasawuf, ya, yang benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah, sebaliknya seandainya orang kafir itu mengetahui betapa luasnya kasih sayang Allah, tentu mereka tidak akan pernah putus asa dari surganya Allah, ya. Jadi siapapun yang merasa kafir, siapapun yang pernah berbuat dosa, berbuat salah di masa lalunya misalnya,
tidak perlu putus asa, ya, tidak perlu putus asa dari rahmat Allah. Jadi tetap bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, karena rahmat Allah itu sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat saya, kata Allah, itu meliputi segala yang ada. Segala sesuatu dengan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak layak bagi seorang muslim, seorang mukmin ketika ada sesuatu masalah kemudian putus asa, ya. Nah, rahmat Allah. Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, ya mas sekalian, rahimakumullah, yang saya muliakan, ya. Masih banyak sekali ini ya tentang ini ya, masya Allah. Jadi termasuk kata-kata anak butuh iya karena sa'in itu juga berangkat dari rahman rahimnya Allah. Ya. Ini dari segi indahnya sistematika pembahasan di dalam surah Al-Fatihah. Ini mas sekalian, rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Masih satu ayat lagi bisa ya, Bapak Pri? Lanjut, G. Lanjut ya, Bismillah. Maliki Yaumiddin. Nah ini jamaah sekalian. Ya, saya pernah ada jamaah yang engkel-engkelan gara-gara bacaan ini. Ya, gara-gara bacaan ini, ya, karena ada yang baca pas jadi imam, tiba-tiba ma-nya dibaca pendek. Padahal di tulisannya bacaannya panjang. Ya. Nah, terus akhirnya saya jelaskan bahwa untuk bacaan Maliki Yaumiddin itu bisa dibaca dua versi. Bisa Maliki Yaumiddin, bisa Maliki Yaumiddin. Di dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti, ya, jalan lain ya, kitab jalan itu disebutkan kalau Maliki itu artinya kerajaan. Ya. Allah yang merajai hari pembalasan. Ya. Kalau Maliki itu penguasa atau pemilik. Jadi ini kemudian dirangkai, insya Allah maknanya tidak jauh beda secara apa itu esensi. Tetap semua kerajaan, semua penguasaan, semua kepemilikan hanyalah ada di tangan Allah dan kuasa Allah secara mutlak. Ini jamaah sekalian rahimahumullah, sehingga Maliki Yaumiddin itu adalah pemilik dari pembalasan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Yaumuddin disebutkan adalah hari akhir, ya. Hari akhir. Di mana hari akhir ini ya disebutkan bahwa ma'adraka ma yaumuddin, summa ma'adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Al-Infitar ayat 17 sampai 19. Jadi apa sih yang disebut Yaumuddin itu? Yaitu hari di mana seseorang tidak memiliki apa-apa juga, baik terhadap sesuatu maupun seseorang. Kita yang dulu punya anak, punya cucu, atau putra-putrinya kan ganteng-ganteng, cantik-cantik, sana cucunya gitu ya. Itu kita hanya merasa memiliki ketika di dunia. Ketika nanti sudah kita berpisah, ketika di akhirat ya, apun, masya Allah, semuanya la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ya, rumah mewah, mobil mewah, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Masya Allah, itu nanti akan semuanya tidak akan bisa menjadi milik kita ketika disebut dengan hari Yaumuddin. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Disebut Yaumuddin karena hari itu di mana Allah akan menyempurnakan balasan-balasannya terhadap agamanya yang benar, ya, di mana hamba-hambanya yang beragama dengan benar, berislam secara sempurna, Islam kafah yang rahmatan lil alamin, ya, disitulah nanti Allah akan yuwafihim, ya, akan membalas secara sempurna. Maka umat muslim itu kalau meninggal tidak boleh sebetulnya disebut mati, meninggal, itu tidak boleh. Sebaiknya disebut wafat. Dari kata yuwafihim, ya. Cuman kadang-kadang kata wafat ini disematkan kepada orang yang terhormat, ya. Bagi orang mukmin semuanya terhormat di sisi Allah, maka disebutnya wafat. Kenapa wafat? Karena sudah disempurnakan. Nikmat selama di dunia sudah disempurnakan, ya, pahalanya selama berbuat amal-amal soleh juga disempurnakan, ya, umurnya juga sudah disempurnakan berdasarkan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam konteks beragama. Ya, jadi beragama yang sudah disempurnakan oleh hambanya, ya, maka Allah pun akan menyempurnakan pahalanya di hari kiamat yang akan datang. Inilah jamaah sekalian,
yang dimuliakan Allah, yang saya hormati rahimakumullah ya. Jadi betapa dahsyatnya Maliki Yaumiddin ini, sehingga Yaumuddin ini kesimpulannya adalah makna secara tafsiriyah atau secara filosofinya adalah hari akhir. Di mana hari akhir itu terdiri dari beberapa fase jamaah sekalian. Ya. Ada fase-fase Yaumul Akhir, ya, fase-fase Yaumuddin. Yaitu yang pertama adalah Yaumul Qiyamah. Ya. Yaumul Qiyamah, hari hancurnya alam semesta. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsus wa takunu al-jibalu kal ihni mafus, dan seterusnya. Demikian juga disebut al-Waqi'ah. Ya, idza waqa'atil waqi'ah laisa, dan seterusnya ini ya. Misalnya waqa'atil kadzibah, waktunya tidak akan bisa didustakan lagi, pasti akan terjadi. Di mana hancurnya alam semesta, semua yang ada, semua yang namanya hidup pasti mati, semua yang ada akan binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua apa yang ada akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah semuanya hancur, semuanya mati, yang hidup akan dibangkitkan dengan hari namanya Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Dan setelah hari kebangkitan ini jamaah sekalian, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para manusia ya, akan dikumpulkan Allah berdasarkan amal-amalnya selama di dunia, ya, disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuwaffihim ujurahum, ya, disesuaikan dengan pahala atau bahkan dosa-dosa mereka. Ya. Ada ketika dalam satu hadis disebutkan ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar ini, orang bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam variasinya, ya. Ada yang bentuknya lebih tampan daripada ketika di dunia, ada yang kepalanya berbentuk wajah yang lain dan seterusnya. Ya. Maka disitulah dalam pewayangan itu Bapak Ibu ya, itu sampai ada apa namanya dewata namanya Dosomuko ini ya. Itu sebetulnya sindiran kepada kita bahwa nanti di hari kiamat, di hari pada masa itu Dosomuko, dosa itu 10, dosa itu ya 10, muka itu rai. Jadi banyak orang yang wajahnya bermacam-macam. Itu sebetulnya dalam bahasa-bahasa media dakwah ya, seperti itu. Atau dosa muka, karena muka kita sering berbuat dosa. Dari mata kita, dari telinga kita, dari bahkan dari lisan kita. Ya, ini banyak perbuatan-perbuatan mengandung dosa ya, mengandung dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, di sini kemudian ada dikumpulkan, kemudian menanti sebuah perhitungan amal-amal kita. Yaumul hisab, ya, dihitung amal-amal kita, atau disebut yaumul mizan, ya, hari ditimbangnya amal-amal kita. Wa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amalnya baik, lebih berat, ya, lebih bagus, lebih banyak, maka fi 'ishatir radiyah, kehidupannya di hari akhirat nanti akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazin fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan timbangan amal baiknya tidak ada sama sekali atau sangat minim, yang terbanyak adalah amal-amal perbuatan buruknya, kemusyrikannya, kemunafikannya, kefasikannya, ya, maka akan kemudian fa ummuhu hawiyah, maka akan dijemuskan ke dalam neraka hawiyah atau azab Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kemudian muncul namanya yaumul jaza, hari pembalasan. Jadi inilah prosesi fase-fase hari akhir, diawali dari yaumul qiyamah, yaumul ba'tsi, yaumul hasyr, dan yaumul hisab, diakhiri dengan yaumul jaza. Ini hakikatnya yaumul akhir, di mana setelah hari ini sudah tidak ada lagi, orang sudah khalidina fiha abada. Ketika masuk surga, insya Allah masuk surga selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Ketika orang kafir masuk neraka pun selama-lamanya. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang berbuat fasik, tentu ila nahnu wariduha. Dalam ayat Al-Quran disebutkan bisa jadi melewati, ya, mencicipi siksa neraka entah berapa lama sesuai perbuatan kita. Lalu kemudian nanti akan dimandikan dengan air yang kemudian di situ disebutkan akan dapatkan ampunan Allah dan kemudian diboyong ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian
kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapat ridha Allah, memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini juga membutuhkan waktu yang sangat panjang jamaah sekalian. Kita akan memahami hakikat ibadah itu apa, fase-fase atau tipe-tipe, bahkan apa itu klasifikasi ibadah itu bagaimana, lalu hakikat seorang hamba itu seperti apa, kenapa harus iyyaka na'budu kemudian wa iyyaka nasta'in, ya, dan seterusnya. Itu nanti akan kita bahas secara detail jemaah sekalian, sehingga kita tidak sekedar menerjemahkan surah Al-Fatihah, atau kita ketika membaca terjemahan surah Al-Fatihah dari putra-putri kita, dari puisi deklamasi yang dibacakan putra-putri kita kemudian akan terbayangkan betapa indahnya penjabaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata setelah diungkapkan ini betapa mukjizatnya Al-Qur'an yang terangkum di dalam surah Al-Fatihah tidak bisa kita ragukan lagi, sehingga akan merujuk kepada satu hadis Rasulullah, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Bahkan salat pun jaminannya adalah ada di dalam Al-Fatihah. Ketika Al-Fatihahnya benar, maka sholatnya diterima. Ya, ketika Al-Fatihah saja sudah tidak benar, maka hati-hati terhadap sholat kita, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian ya mas kalian, mudah-mudahan kita pelajari, kita sama-sama ya introspeksi terhadap bagaimana telaah kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang saya muliakan.